Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penguji ujian seminar hasil program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI. Yang kami hormati promotor saya Profesor Dr. Aji Suratman, MMAK, CA, CPME, dan co-promotor Ibu Dr. Resiwati, MMAK, CA. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya ingin menyampaikan seminar hasil dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Manajemen. Judul disertasi saya adalah pengaruh pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap fraud melalui Good University Governance pada PTS di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Latar belakang penelitian saya, banyaknya kasus korupsi yang terjadi baru-baru ini, seperti yang terakhir adanya rekayasa laporan keuangan, PT Garuda, kemudian penyelundupan motor mewah, dan sebagainya. GUG atau yang kita kenal dengan Good University Governance merupakan turunan dari Good Corporate Governance yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya khususnya pada institusi pendidikan. Selama ini institusi pendidikan dipandang oleh masyarakat sebagai institusi yang memang jauh dari pelaksanaan fraud ataupun kecurangan. Tetapi sebenarnya itu semua tidak menutup juga bahwa institusi pendidikan banyak terjadi fraud. Walaupun fraudnya mungkin tidak hanya dalam bidang keuangan, tapi ada juga fraud di luar bidang keuangan seperti pemalsuan ijazah, pemilihan rektor, kemudian nilai yang disetting, kemudian settingan dalam berbagai hal dalam rangka menghadapi mungkin pemeriksaan seperti akreditasi dan sebagainya, itu sebenarnya juga peluang terjadinya fraud. Ya. Konflik kepentingan juga sering terjadi antara yayasan pengelola perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta dengan manajemen. Lemahnya pelaksanaan pengendalian internal pada level terkecil yang ada pada perguruan tinggi. Beberapa kasus yang terjadi fraud pada perguruan tinggi, misalnya adanya pemilihan rektor UNAIR, kemudian berkembangnya beberapa bintang yang bisa memasuki universitas yang dikatakan universitas bergengsi dengan memasukkan beasiswa, kemudian adanya mencontek di dalam perguruan tinggi, modus kejahatan ijazah, dan sebagainya. Research gap dalam penelitian ini adalah adanya temuan ICW, kasus korupsi perguruan tinggi menempati urutan kedua. Di sini dituntut perlunya GUG untuk berbanyak pihak. Pengendalian internal berkontribusi pada pelaksanaan good governance, sedangkan good governance berperan penting dalam mendeteksi fraud. Pejabat struktural pada perguruan tinggi sebagai unsur utama pengelola perguruan tinggi mencapai kesuksesannya versus dengan menyalahgunakan jabatannya. Hasil penelitian terdahulu, komitmen dan budaya organisasi hanya 35,1% mempengaruhi good corporate governance versus penelitian yang dilakukan oleh Budi Septiawan dari Universitas Pasundan bahwa komitmen 76,1% mempengaruhi good corporate. Kemudian hasil penelitian terdahulu lagi dari Fatun, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud. Nah, versus penelitian dari Mailan Chandra, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap fraud detection. Kebaharuan pada penelitian ini adalah penelitian pada umumnya berkaitan dengan fraud, tapi tidak fraud yang terjadi di akademik. Jarang fraud dikaitkan dengan komitmen Good University dan sistem pengendalian intern. Responden pada penelitian ini adalah pimpinan perguruan tinggi, khususnya bidang akademik dan bidang keuangan, juga unit penjaminan mutu. Penerapan GUG hanya semata-mata memenuhi tuntutan lembaga
akreditasi. Nah, ini yang perlu kita hapus. Kemudian dilakukannya uji beda. Jadi, sampel yang saya gunakan di sini mencakup akademi, sekolah tinggi, khususnya di bidang ekonomi dan universitas. Nah, setelah itu diolah datanya, saya akan lakukan uji beda terhadap 3 institusi tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap good university governance pada PTS LL Dikti di wilayah 3? Kemudian, apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap good university governance? Ketiga, apakah terdapat pengaruh pengendalian intern dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap good university governance pada PTS LL Dikti 3? 4, apakah terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap fraud? Kelima, apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap fraud? Keenam, apakah terdapat pengaruh good university governance terhadap fraud? Ketujuh, apakah terdapat pengaruh pengendalian intern, komitmen organisasi, dan good university governance secara bersama-sama terhadap fraud pada PTS LL Dikti wilayah 3? Kedelapan, apakah terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap fraud melalui good university governance pada PTS LL Dikti wilayah 3? Kesembilan, apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap fraud melalui good university governance pada PTS LL Dikti wilayah 3? Tahapan analisis yang saya lakukan, uji hipotesis dari 3 jenis institusi, kemudian hasil uji akan saya bandingkan terhadap ketiga jenis institusi tersebut. Tujuan penelitian untuk memperoleh kajian tentang pengaruh yang telah saya sebutkan pada rumusan masalah. Manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi pengetahuan khususnya akuntansi, auditing, dan manajemen pada PTS LL Dikti wilayah 3. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada peneliti berikutnya sebagai dasar replikasi yang akan dilakukan. Tentunya replika ditujukan untuk pengembangan dan generalisasi hasil penelitian dengan tetap mempertahankan etika ilmiah untuk penelitian lanjutan. Kemudian dari sisi kontribusi praktek, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan untuk mencegah fraud pada praktek good university governance, pengendalian intern, dan komitmen organisasi. Juga memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa PTS pada dasarnya telah dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat dan komitmen. Juga penelitian ini diharapkan dapat memotivasi PTS dalam mengelola perguruan tinggi, khususnya program studinya, untuk mempertahankan pelaksanaan tata kelola yang baik pada perguruan tingginya. Hasil penelitian ini juga diharapkan mempunyai kontribusi kebijakan kepada pemerintah dan instansi swasta dalam mempertimbangkan misalnya pemeringkatan pemberian dana hibah, bantuan sejenisnya kepada PTS dengan tata kelola kinerja yang baik. Grand teori yang saya gunakan adalah yang pertama stewardship teori, agency teori, transaction cost economic theory, dan resources dependence theory. Teori yang relevan antara lain konsep dari fraud, good university governance, konsep pengendalian intern, dan komitmen organisasi. Kerangka pemikiran yang sesuai dengan hipotesis seperti ini. Hipotesis pertama, apakah terdapat pengaruh antara pengendalian intern terhadap GUG. Hipotesis kedua, komitmen organisasi terhadap GUG. Hipotesis ketiga, apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama pengendalian intern, komitmen organisasi terhadap GUG. Hipotesis keempat, apakah terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap fraud. Hipotesis kelima, komitmen organisasi terhadap fraud. Keenam, good university governance terhadap fraud. Ketujuh, pengendalian intern, komitmen organisasi, dan GUG secara bersama-sama terhadap fraud. Kedelapan, terdapat pengaruh antara pengendalian intern terhadap fraud melalui pelaksanaan GUG. Kesembilan, komitmen organisasi terhadap fraud melalui pelaksanaan GUG. Permodelan secara keseluruhan bisa dilihat
pengendalian intern memiliki 4 dimensi, kemudian komitmen organisasi 3 dimensi, kemudian GUG ada 5 dimensi, fraud ada 5 dimensi. Ini hipotesis seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, dimensi ini sistem pengendalian intern, dimensinya adalah pengaturan organisasi, dukungan manajemen, atribut auditi, dan kualitas audit intern. Komitmen organisasi, dimensinya komitmen koefektif, kontinu, dan normatif. Good university governance, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness. Fraud, identifikasi simptom dan red flag, identifikasi peluang, asesmen simptom, red flag, dan pelaporan. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Kemudian kuesioner disebarkan kepada populasi. Populasinya adalah seluruh PTS yang ada di lingkungan LLDikti 3. Sebanyak 316 PTS, tetapi tidak semuanya. Saya menggunakan metode purposive sampling. Kriterianya universitas, sekolah tinggi, dan akademi. Sekolah tinggi khusus di bidang ekonomi. Respondennya universitas ada rektor, wakil rektor bidang akademik dan keuangan. Sekolah tinggi, ketua, wakil ketua bidang akademik, wakil ketua bidang keuangan, akademi, direktur, wakil ketua bidang akademik, atau ketua unit penjaminan mutu. Kuesioner menggunakan skala Likert dengan 5 tingkat referensi, 1 sampai dengan 5, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 normal atau netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Rekap populasi, universitas saya ambil 60, tapi ada 6 yang menolak, jadi hanya 54, respondennya 3, 162. Sekolah tinggi yang di bidang ekonomi hanya ada 42, dengan 3 responden jadi 126 responden. Akademi ada 103, tapi hanya 2 responden, karena akademi tidak terlalu luas struktur organisasinya. Pengujian terdiri dari pengujian kualitas data, ada uji instrumen dan uji normalitas data. Uji instrumen ada uji validitas dan reliabilitas. Kemudian rancangan analisis dan pengujian hipotesis, tahap analisis statistik deskriptif dan analisis struktural equation model dengan alat bantu software RISREL. Adapun langkah-langkah ketika menguji struktural equation model adalah: 1. Membuat permodelan, menyusun diagram, mengubah diagram menjadi persamaan, memilih metrik input, menilai identifikasi model, mengevaluasi estimasi model, interpretasi model, dan modifikasi model. Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel pengendalian intern yang terdiri dari 10 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi pengaturan organisasi, 8 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi dukungan manajemen, 6 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi atribut auditi, 8 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi kualitas audit. Dari hasil perhitungan, koefisien korelasi menunjukkan 32 butir pertanyaan yang mengukur variabel pengendalian intern dinyatakan valid karena R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel. Sama dengan 0,361. Untuk demikian juga untuk variabel komitmen organisasi, 5 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi komitmen efektif, 5 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi komitmen kontinu, 6 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi komitmen normatif. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi menunjukkan 16 butir pertanyaan mengukur variabel tersebut dinyatakan valid karena R hitung lebih dari atau sama dengan R tabel. Demikian juga untuk variabel Good University Governance, 7 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi transparansi, 11 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi akuntabilitas, 5 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi responsibilitas, 3 butir pertanyaan untuk mengukur dimensi independen, 9 butir untuk mengukur dimensi fairness.
Dari hasil perhitungan koefisien korelasi menunjukkan 35 butir yang mengukur variabel good universal governance dinyatakan valid karena R hitung lebih dari sama dengan R tabel. Untuk variabel fraud juga 11 butir untuk mengukur dimensi Simpson, 4 butir pertanyaan mengukur dimensi identifikasi peluang, 6 butir pertanyaan dimensi assessment Simpson, 6 pertanyaan untuk mengukur dimensi pelaporan, 10 pertanyaan untuk mengukur dimensi monitoring. Juga hasilnya valid karena dari 37 pertanyaan, R hitung lebih dari R tabel. Untuk variabel mediator atau intervening, langkah pertama menguji terlebih dahulu apakah variabel mediasi berpengaruh langsung terhadap dependent. Langkah kedua, variabel independen memiliki efek langsung terhadap dependent. Ketiga, dependent memiliki efek langsung terhadap variabel mediasi. Apabila hasil pengolahan memenuhi kriteria tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada hipotesis 8 dan 9 dapat diterima. Ini adalah gambar untuk menguji variabel mediasi ataupun intervening tadi. Yang pertama, mediasi terhadap dependent. Yang kedua, independen terhadap dependent. Yang ketiga, independen terhadap mediasi. Ini adalah pengujian hipotesis, kriteria pengujian hipotesis. Ada 9 hipotesis. Kriterianya hipotesis akan diterima jika ada di kolom terakhir, kolom 3. Hipotesis ada 9 hipotesis. Nah, ini yang terpenting yang hipotesis 8 atau 9 karena menunjukkan peran dari mediasi variabel. Artinya hipotesis 8 akan diterima jika hipotesis 1 dan hipotesis 6 diterima. Hipotesis 9 akan diterima jika hipotesis 2 dan 6 diterima. 6 tadi menunjukkan pengaruh secara bersama-sama. Hasil dari akademi. Jumlah akademi ada 105, yang tidak mengirimkan jawaban 2 jadi hanya 103. Statistik deskriptif pengendalian intern dari akademi. 4 keseluruhan memiliki persepsi setuju terhadap pengendalian intern. Demikian juga terhadap variabel komitmen organisasi, good university, dan fraud. Uji SEM untuk first order. Semua indikator variabel pengendalian intern mempunyai nilai koefisien atau faktor loading lebih dari 0,4. Dengan koefisien regresi menunjukkan nilai reliable, menunjukkan dimensi pengendalian intern, komitmen organisasi, GUG, dan fraud dinyatakan valid. Kemudian untuk yang second order variable, semua dimensi mempunyai nilai koefisien jalur lebih dari 0,4 dengan nilai CR lebih dari 0,7, menunjukkan valid dan reliable, mengukur variabel pengendalian intern, komitmen, GUG, dan fraud. Analisis full model, evaluasi normalitas. Semua data variabel telah terdistribusi normal. Ini adalah gambar dari estimasi full model. Terlihat pengendalian intern dengan 4 dimensi, komitmen organisasi, GUG, dan fraud. Pengujian model struktural, estimasi objektif menunjukkan bahwa seluruh parameter kecocokan model memenuhi syarat goodness of fit kecuali chi-square. Ada 2 tahap yang dilakukan dalam pengujian model struktural, kecocokan model, dan pengujian hipotesis. Hubungan
Hipotesis konstruk penelitian pada model yang diajukan ditujukan dengan hubungan kausal antar konstruk tersebut. Setelah dilakukan pengujian measurement model, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian model struktural. Struktur for model, dimensi transparansi yang paling dominan, sedangkan dimensi akuntabilitas kurang dominan. Ini untuk Good University Governance. Sementara untuk fraud, yang paling dominan adalah identifikasi simptom, red flag, sedangkan yang kurang dominan adalah assessment simptom. Untuk pengendalian intern, yang paling dominan adalah pengaturan organisasi, yang kurang dominan adalah pengendalian intern. Untuk variabel komitmen organisasi, yang paling dominan adalah komitmen normatif, sedangkan yang kurang dominan adalah komitmen afektif. Berikut adalah analisa jalur struktural model. Ini adalah persamaannya untuk GUG, fraud, pada persamaan substruktur 1, variabel pengendalian intern dengan koefisien jalur 0,65 yang memiliki arti semakin tinggi nilai pengendalian intern akan meningkatkan nilai Good University Governance. Demikian juga untuk komitmen organisasi, semakin tinggi nilai komitmen organisasi akan meningkatkan nilai Good University Governance. Nilai R-square, koefisien determinasi besarnya kontribusi pengendalian intern dan komitmen organisasi dalam menjelaskan GUG sebesar 54,0%. Sisanya 46,0% dipengaruhi variabel lain yang tidak teliti. Pengaruh terhadap Good University Governance, pengendalian intern lebih dominan dibanding dengan komitmen organisasi. Pada substruktur 2, semakin tinggi nilai pengendalian intern akan meningkatkan pencegahan fraud. Demikian juga, komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan pencegahan fraud. Koefisien determinasi besarnya kontribusi pengendalian internal, komitmen organisasi, dan Good University Governance terhadap fraud sebesar 67%, sedangkan sisanya 33% dipengaruhi oleh variabel lain. Yang paling dominan mempengaruhi fraud lebih dominan adalah komitmen organisasi dibanding dengan pengendalian intern. Ini adalah gambar dari penjelasan analisis mediator. Hasil uji hipotesis 1 diterima, hipotesis 2 juga diterima, hipotesis 3 secara bersama-sama diterima, hipotesis 4 juga, hipotesis 5 dan 6 adalah hipotesis parsial. Sedangkan hipotesis yang secara bersama-sama uji F, pengendalian intern terhadap komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap GUG, ini ada di substruktur 1, H3 diterima. Kemudian substruktur 2, secara bersama-sama pengendalian intern, komitmen organisasi, dan GUG terhadap fraud. Uji signifikansi mediator, pengaruh langsung pengendalian intern, GUG, positif dan signifikan. Pengaruh tidak langsung pengendalian intern terhadap fraud melalui GUG signifikan. Maka Good University Governance sebagai parsial mediator pengaruh pengendalian terhadap fraud. Dengan demikian, hipotesis penelitian 8 terbukti dan diterima. Kemudian untuk hipotesis 9, pengaruh langsung komitmen organisasi terhadap GUG positif dan signifikan, pengaruh tidak langsung komitmen organisasi terhadap fraud melalui GUG signifikan, maka GUG sebagai parsial mediator berpengaruh komitmen organisasi terhadap fraud. Dengan demikian, hipotesis penelitian 9 terbukti dan diterima. Untuk sekolah tinggi,
Jumlah sekolah tinggi adalah 43 yang tidak mengirimkan jawaban 1, jadi ada 42 untuk kuesioner. Statistik deskriptif pengendalian intern untuk sekolah tinggi, rata-rata dari semua variabel untuk pengendalian intern, persepsi responden pengendalian intern dinilai baik. Demikian juga untuk komitmen organisasi, persepsi responden terhadap komitmen organisasi dinilai baik. Untuk Good University Governance, persepsi responden dinilai baik. Untuk fraud, persepsi responden juga dinilai baik. Nah, untuk first order variable pengendalian intern, semua indikator pengendalian intern punya nilai koefisien jalur lebih dari 0,4 dengan CR lebih dari 0,7 menunjukkan valid dan reliable mengukur dimensi pengendalian intern. Untuk komitmen organisasi juga mempunyai koefisien jalur 0,4 dengan CR lebih dari 0,7 menunjukkan valid dan reliable untuk mengukur dimensi komitmen organisasi. Untuk GUG juga valid dan reliable, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness. Fraud, semua indikator fraud menunjukkan valid dan reliable mengukur dimensi dari variabel fraud. Untuk second order, bahwa semua dimensi mempunyai nilai koefisien jalur lebih dari 0,4 dengan CR lebih dari 0,7 menunjukkan valid dan reliable mengukur variabel pengendali internal, komitmen organisasi, GUG, dan fraud. Semua data variabel telah terdistribusi normal. Ini adalah gambar keseluruhan model dari sekolah tinggi. Pada persamaan substruktur 1, variabel pengendalian intern semakin tinggi akan meningkatkan nilai GUG. Komitmen organisasi yang semakin tinggi juga meningkatkan nilai GUG. R square-nya 0,49, artinya koefisien determinasi besarnya kontribusi pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap GUG sebesar 49,0%. Variabel pengendalian intern lebih dominan dibanding dengan variabel komitmen organisasi pada sekolah tinggi. Pada persamaan substruktur 2, pengendalian intern lebih dominan mempengaruhi fraud dibanding komitmen organisasi. Hal ini berbeda dengan akademi. Akademi komitmen organisasi lebih tinggi daripada pengendalian intern ketika mempengaruhi GUG. Ini adalah kerangka untuk analisis mediator. Berdasarkan hasil analisa, maka GUG sebagai partial mediator pengaruh pengendalian intern terhadap fraud karena pengaruh pengendalian intern ke fraud signifikan, pengaruh tidak langsung melalui GUG juga signifikan. Dengan demikian, pengaruh pengendalian terhadap fraud secara total menjadi semakin besar. Hasil uji hipotesis. Hipotesis uji parsial, hipotesis 1, 2, 4, 5, dan 6. Hasilnya adalah signifikan karena T hitung lebih dari T tabel.
Sementara untuk yang hasil uji bersama H3 hasilnya diterima karena F hitung lebih dari F tabel. Pengaruh pengendalian intern, komitmen organisasi, dan GUG secara bersama-sama terhadap fraud, nilai F hitung sebesar 53 dan F tabel 2, artinya pengaruh pengendalian intern, komitmen organisasi, dan GUG secara bersama-sama terhadap fraud signifikan dengan koefisien determinasi 57%. Dengan demikian, H7 diterima atau terbukti. Untuk uji signifikansi mediator, H8 dan H9 dapat diterima pada universitas. Jumlah universitas ada 56 yang tidak mengirimkan jawaban, 2 mengirimkan jawaban kuesioner 54. Menurut persepsi responden dari hasil uji dinilai baik untuk pengendalian intern, komitmen organisasi, GUG, dan fraud. Responden memberikan penilaian setuju secara umum, persepsi baik terhadap variabel tersebut. First order variabel pengendalian intern sama dengan terdahulu, akademi dan sekolah tinggi, 10 butir pertanyaan untuk pengaturan organisasi, dukungan manajemen 8, atribut audit 6, kualitas audit 8. Semua indikator pengendalian intern mempunyai nilai koefisien jalur yang lebih dari 0,4 dan CR lebih dari 0,7 menunjukkan valid dan reliable. Demikian juga untuk variabel komitmen organisasi, GUG, dan fraud sama seperti terdahulu, akademi dan sekolah tinggi pada second order. Menunjukkan besarnya faktor loading setiap dimensi mengukur variabel pengendalian intern, komitmen organisasi, GUG, dan fraud. Semua dimensi mempunyai koefisien lebih dari 0,4 dan nilai CR lebih dari 0,7 yang mengartikan menunjukkan valid dan reliable mengukur variabel tersebut. Ini adalah gambar secara keseluruhan pada universitas. Pengujian model struktural estimasi objektif menunjukkan bahwa seluruh parameter kecocokan model dalam full model memenuhi syarat goodness of fit. Estimasi objektif yang menunjukkan bahwa seluruh parameter kecocokan model dalam full model memenuhi syarat tersebut. Berdasarkan hasil analisa pada universitas, dimensi untuk pada struk full model yang paling dominan pada variabel fraud adalah identifikasi simptom. Yang kurang dominan adalah asesmen simptom. Pada variabel GUG yang paling dominan adalah transparansi. Yang kurang dominan GUG adalah akuntabilitas. Pada variabel pengendalian intern, yang paling dominan adalah dimensi dukungan manajemen. Sedangkan pengaturan organisasi menjadi variabel yang kurang dominan pada universitas. Untuk variabel komitmen, yang paling dominan adalah komitmen normatif. Sedangkan komitmen afektif menjadi yang kurang dominan pada universitas.
Ini adalah uji parsial H1, H2, H4, H5, dan H6. Semua hipotesis signifikan dan diterima karena T hitung lebih dari T tabel. Sementara untuk uji bersama-sama, hipotesis 3 dan 6, H3 diterima karena F hitung lebih dari F tabel. Demikian juga untuk uji signifikansi mediator, pengaruh langsung pengendalian intern terhadap GUG positif, signifikan, pengaruh tidak langsung pengendalian intern terhadap fraud melalui GUG signifikan, maka GUG sebagai partial mediator pengaruh pengendalian intern terhadap fraud. Dengan demikian, hipotesis penelitian 8 terbukti dan diterima untuk universitas. Pengaruh langsung komitmen terhadap GUG positif, signifikan, pengaruh tidak langsung komitmen terhadap fraud melalui GUG signifikan, maka GUG sebagai variabel mediator, pengaruh komitmen organisasi terhadap fraud. Dengan demikian, hipotesis penelitian 9 terbukti dan diterima. Ini yang berbeda, saya melakukan uji perbandingan antara 3 yang dihasilkan dari akademi, sekolah tinggi, dan universitas. Langkah uji perbandingan ada uji ANOVA 1 jalur, uji homogenitas, uji normalitas Shapiro-Wilk, uji Mann-Whitney, uji Kruskal-Waltz. Analisis perbandingan mean dimensi, dimensi variabel, dimensi setiap variabel. Ini adalah hasil perhitungan. Rangkuman dari uji pada akademi, sekolah tinggi, dan universitas. Untuk dimensi pengendalian intern, ketiga kelompok memberikan pengaruh yang sama terhadap pengendalian intern. Dimensi yang ada pada komitmen, ketiga kelompok juga memberikan pengaruh yang sama terhadap komitmen. Untuk dimensi-dimensi dari GUG, ketiga kelompok memberikan pengaruh yang sama terhadap GUG. Untuk dimensi-dimensi yang ada pada fraud juga memberikan pengaruh yang sama pada 3 kelompok terhadap fraud. Ini adalah analisis perbandingan structural equation pada persamaan struktur 1. Pengaruh terbesar pengendalian intern terhadap GUG sebesar 0,65 pada akademi. Kemudian 0,64 pada STIE, sedangkan pada universitas 0,61. Pengaruh terbesar komitmen organisasi terhadap GUG sebesar 0,27 pada universitas, kemudian 0,22 pada akademi, sedangkan pada STIE 0,19. Koefisien determinasi dan kontribusi variabel pengendalian intern dan komitmen organisasi dalam menjelaskan GUG tertinggi adalah 0,54 pada akademi, universitas, sedangkan pada STIE sebesar 0,49%. Ini adalah hasil perhitungan persamaan struktur 2. Sedangkan terhadap fraud, pengaruh terbesar pengendalian intern terhadap fraud 0,38 pada STIE, kemudian pada universitas 0,37, sedangkan akademi 0,32. Komitmen organisasi terhadap fraud, pada akademi dan universitas 0,38, sedangkan STIE 0,28. GUG terhadap fraud 0,33 pada akademi, kemudian STIE 0,31, sedangkan pada universitas 0,28. Koefisien determinasi dan kontribusi variabel pengendalian intern, komitmen organisasi, dan GUG dalam menjelaskan fraud tertinggi
67% pada akademi dan universitas, sedangkan setia 0,57. Analisis perbandingan pengaruh variabel mediator. Pengaruh pengendalian intern terhadap fraud terbesar pada setia 0,57. Pada universitas 0,54, akademi 0,53. Pengaruh total komitmen organisasi terhadap fraud terbesar pada universitas, kemudian akademi dan sekolah tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan pengaturan organisasi, dukungan manajemen, atribut audit, dan kualitas audit intern di akademi dan universitas sama baiknya. Pemahaman dan pelaksanaan komitmen afektif, komitmen kontinu, komitmen normatif, akademi dan universitas sama baiknya. Sedangkan di setia lebih baik. Ketiga, pemahaman dan pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas di akademi dan universitas sama baiknya, sedangkan di setia lebih baik. Tetapi untuk pelaksanaan independensi di akademi, setia dan universitas sama baiknya, sedangkan untuk fairness di setia kurang baik dibandingkan dengan akademi. Disimpulkan pula bahwa pemahaman pelaksanaan identifikasi simptom gejala di akademi dan universitas sama baiknya, sedangkan di setia kurang baik. Tetapi untuk pemahaman dan pelaksanaan identifikasi peluang asesmen monitoring di setia lebih baik, sedangkan pelaporan di akademi dan setia universitas sama baiknya. Hasil uji mean variable. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan pengendalian intern di akademi, setia dan universitas sama baiknya. Komitmen organisasi di akademi dan universitas sama baiknya, sedangkan setia lebih baik. GUG dan fraud di akademi dan universitas sama baiknya, setia kurang baik dibanding dengan akademi. Hasil uji perbandingan koefisien jalur Four model, dimensi pada pengendalian intern memberikan pengaruh yang sama terhadap PI, kemudian demikian juga untuk komitmen organisasi, GUG, dan fraud. Hasil uji perbandingan dalam structural equation, pengaruh terbesar pengendalian intern terhadap GUG pada akademi, kemudian setia 0,64, universitas 0,61. Komitmen organisasi terhadap GUG 0,27 universitas, 0,22 akademi, setia 0,19. Koefisien determinasi, kontribusi pengendalian intern, komitmen organisasi menjelaskan GUG tertinggi 0,54 akademi, universitas, sedangkan setia 0,49. Pengaruh terbesar terhadap fraud adalah setia, kemudian universitas, baru akademi. Komitmen organisasi terhadap fraud tertinggi adalah akademi dan universitas, setia 0,28. GUG terhadap fraud, akademi tertinggi 0,33, setia 0,31, universitas 0,28. Koefisien determinasi, kontribusi pengendalian intern, komitmen organisasi, dan GUG dalam menjelaskan fraud tertinggi adalah akademi dan universitas, sedangkan pada setia hanya 0,57 atau 57%. Ini adalah kesimpulan secara tabel bahwa pada 3 tempat, akademi, sekolah tinggi, dan universitas, pengendalian intern yang paling dominan atribut auditi pada akademi. Sementara pada setia sama, yang tidak dominan juga sama. Pengaturan organisasi. GUG yang paling dominan di akademi adalah transparansi. Sekolah tinggi juga transparansi sama. Yang tidak dominan adalah akuntabilitas. Komitmen organisasi, komitmen normatif. Yang dominan di akademi. Sementara di sekolah tinggi yang dominan komitmen kontinu.
Universitas yang dominan komitmen normatif. Yang tidak dominan antara akademi dan universitas komitmen afektif. STIE komitmen normatif. GUG sama semua institusi, transparansi yang dominan, akuntabilitas yang tidak dominan. Pengendalian intern antara akademi dan sekolah tinggi sama, yang dominan atribut auditi, yang tidak dominan sama semua di ketiga institusi. Komitmen organisasi antara universitas dan akademi sama, yang dominan, yang tidak dominan juga sama, yang berbeda di sekolah tinggi. GUG sama, dan seterusnya. Nah, untuk fraud, yang dominan itu sama untuk ketiga jenis institusi, identifikasi simptom. Yang tidak dominan adalah asesmen simptom. Ini berdasarkan hipotesis. Nah, implikasi manajerial. Institusi sebaiknya merespon aktivitas yang dilakukan oleh internal audit. Institusi sadar bahwa pentingnya internal audit serta bersedia memperbaiki saran yang disampaikan oleh internal auditor. Penyampaian laporan keuangan dan laporan akademik secara rutin, lengkap, adanya pihak eksternal yang memeriksa laporan tersebut dan telah dapat mengindikasikan bahwa tata kelola akademi telah dilaksanakan dengan baik. Mekanisme pencegahan dan penanganan risiko jarang dimiliki oleh akademi. Sebenarnya secara konkret telah mereka lakukan, namun jarang yang terdokumentasi secara sistematis. Penanganan risiko lebih kepada penyelesaian kasus per kasus, sehingga disarankan memiliki mekanisme penanganan risiko yang tersistematis. Implikasi manajerial yang berikutnya, masih jarang dilakukan evaluasi terhadap realisasi antara pelaksanaan akademik keuangan dengan standarnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang kurang dominan di dimensi akuntabilitas sehingga perlu ditingkatkan. Unsur transparansi pada akademi yang dominan perlu diperhatikan adalah kemudahan berbagai pihak berkepentingan mengakses informasi, di mana akademi perlu menjamin ketersediaan informasi yang berkualitas tinggi dan berkepentingan. Implikasi manajerial secara normatif organisasi telah diatur sesuai dengan pengendalian intern yang memadai. Hanya pelaksanaannya diupayakan tetap memperhatikan pengaturan organisasi. Rasa memiliki yang tinggi dari para pimpinan membuat para pimpinan sering memberikan saran dan masukan demi tercapai tujuan akademi. Ketika rasa memiliki yang begitu tinggi timbul, maka seseorang akan bekerja tanpa pamrih dan berusaha mengamankan apapun untuk institusinya. Demikian, sehingga fraud dapat terhindar. Implikasi manajerial yang berikutnya, komunikasi yang positif. Terjadi pola hubungan kekeluargaan yang erat dan saling mengingatkan ketika terjadi kesalahan. Ini juga peluang mengarah terhindarnya dari fraud. Implikasi manajerial yang berikutnya, para pimpinan perguruan tinggi setuju menetapkan punishment dan reward secara jelas bagi seluruh pengelola perguruan tinggi, sehingga memperkecil peluang terjadinya fraud. Item dari dimensi komitmen yang tidak kalah pentingnya adalah memberi pemahaman yang baik kepada karyawan bahwa mereka telah memahami kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan institusi secara menyeluruh dan penuh tanggung jawab. Implikasi manajerial yang berikutnya, membangun kesadaran laporan keuangan harus disusun berdasarkan bukti yang kompeten dan tidak dibenarkan melakukan window dressing laporan keuangan. Namun hal tersebut sebenarnya dapat dibangun dengan meningkatkan kualitas sistem akuntansi yang ada. Misalnya dengan terkomputerisasi. Perguruan tinggi juga diharapkan memiliki sistem monitoring yang lebih jelas. Selalu membandingkan realisasi dengan standarnya. Kemudian hasil perbandingan tersebut dianalisis mendalam, dicarikan solusinya. Jadi tidak hanya pada
tahap sampai perbandingan, tidak dianalisis. Dalam lingkup perguruan tinggi, untuk hal tersebut diperlukan peran dari unit penjaminan mutu. Komitmen juga berkaitan dengan kerelaan sivitas akademik mendukung visi dan misi dari perguruan tinggi yang direfleksikan dalam tujuan dan strategi perguruan tinggi. Jika komitmen organisasi meningkat, maka peluang fraud dapat dihindari. Saran untuk pengelola perguruan tinggi. 1. Pengelola perguruan tinggi sebaiknya selalu merespon dengan cepat aktivitas yang dilakukan internal audit. Saran yang diberikan internal audit. Perguruan tinggi disarankan menyampaikan laporan keuangan secara rutin dan lengkap dan mudah diakses. Pengelola perguruan tinggi selalu menindaklanjuti hasil temuan auditor. Karena temuan auditor yang tidak ditindaklanjuti kemungkinan besar menjadi bumerang bagi institusi pada suatu saat. Sebaiknya hal-hal yang telah dilakukan secara konkret untuk perbaikan aktivitas pengendalian didukung dan dokumentasi secara sistematis. Misalnya penanganan risiko, jangan hanya kepada kasus per kasus, tapi ada mekanismenya. Perguruan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan aktivitas akademik dan keuangan, dan membandingkan hasilnya dengan standar. Perguruan tinggi juga mempertimbangkan kemudahan berbagai pihak untuk mengakses informasi, sehingga perguruan tinggi perlu menjamin ketersediaan informasi. Perguruan tinggi disarankan memperhatikan pengaturan organisasi yang telah ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pemilik, pengelola, stakeholder, dan pembuat peraturan, misalnya Kemendikbud. Perguruan tinggi juga harus memberi perhatian khusus kepada mereka yang bekerja tanpa pamrih dan berusaha mengamankan apapun untuk institusinya, sehingga tidak terjadi fraud. Perguruan tinggi perlu meningkatkan pola hubungan. Adanya komunikasi yang positif, kekeluargaan, dan saling mengingatkan ketika terjadi kesalahan. Para pimpinan perguruan tinggi perlu mempertahankan penetapan punishment and reward yang jelas. Institusi sebaiknya memberikan pemahaman yang baik kepada karyawan bahwa mereka telah paham terhadap kebijakan dan prosedur. Dan hal itu bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan penuh tanggung jawab. Perguruan tinggi juga tidak dibenarkan melakukan window dressing terhadap laporan keuangan guna meningkatkan isi dari laporan keuangan, sehingga diperlukan kualitas sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Perguruan tinggi perlu meningkatkan peran penjaminan mutu, sehingga praktek good university governance dapat terlaksana. Perguruan tinggi disarankan meningkatkan komitmen organisasi jika yang akan berdampak dihindarinya peluang fraud. Untuk peneliti selanjutnya, perlu dikaji ulang oleh peneliti selanjutnya adanya variabel yang lebih berpengaruh terhadap pencegahan fraud, misalnya efektifnya audit internal, budaya organisasi, total quality management, dan faktor lainnya. Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada PTS di lingkungan LLDT lainnya, sehingga dapat diperluas manfaatnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat melibatkan bagian penting lain dalam perguruan tinggi seperti Satuan Pengawas Internal, Badan Pertimbangan Tridharma Perguruan Tinggi, pejabat lain yang relevan sehingga hasilnya dapat dirasakan lebih komprehensif. Terima kasih.